Iran ancam Tel Aviv, rudal raksasa 100 ton siap diluncurkan. Iran tegaskan siap hadapi ancaman. Rudal seberat 100 ton siap diluncurkan ke Tel Aviv. Iran kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan utama di kawasan dengan kesiapan militer penuh untuk menghadapi segala bentuk ancaman eksternal. Dalam sebuah pernyataan resmi, para pejabat tinggi militer Iran menggarisbawahi bahwa setiap langkah provokatif dari pihak musuh tidak akan dibiarkan tanpa respon. Komandan tertinggi militer Iran, Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi, menyatakan bahwa strategi pertahanan nasional Iran saat ini telah memasuki fase kesiagaan tertinggi. Menurutnya, berbagai jenis rudal jarak jauh seberat 100 ton dan teknologi hipersonik telah dipersiapkan sebagai bagian dari sistem pertahanan strategis yang mampu mencapai titik-titik vital musuh, termasuk Tel Aviv jika diperlukan. Iran juga menegaskan kembali bahwa dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina adalah bagian dari prinsip revolusioner yang tidak dapat ditawar. Kami tidak akan tinggal diam ketika kezaliman terus berlangsung. Setiap agresi akan dibalas dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Demikian ujar Mayor Jenderal Mousavi dalam pidato militernya di Teheran. Ia menambahkan bahwa kegagalan aliansi Amerika Serikat Israel dalam mencapai tujuan geopolitik di kawasan menunjukkan bahwa taktik tekanan dan blokade terhadap Iran telah gagal total. Pihak militer Iran juga mengungkapkan bahwa sistem komando IRGC kini telah memetakan secara rinci berbagai target potensial dan siap meluncurkan respon militer secara cepat dan terukur bila situasi mengharuskan. Pengamat internasional mencatat bahwa kekuatan strategis Iran kini tidak hanya terbatas di wilayah Timur Tengah, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam konstelasi kekuatan global. Iran siaga penuh. Dunia diperingatkan serangan balasan akan mengubah peta kawasan. Ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah membuat komunitas internasional semakin khawatir terhadap potensi pecahnya konflik skala penuh. Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam IRGC menegaskan bahwa setiap serangan terhadap kedaulatan negaranya atau terhadap sekutunya akan dibalas dengan kekuatan militer yang belum pernah ditunjukkan sebelumnya. Pernyataan ini bukanlah sekedar retorika politik. Dalam beberapa pekan terakhir, Iran disebut telah menguji sistem rudal hipersonik generasi terbaru seberat 100 ton yang diklaim mampu menembus sistem pertahanan tercanggih sekalipun. Rudal tersebut telah disiagakan di sejumlah lokasi strategis dan dikalibrasi untuk dapat diluncurkan dalam hitungan menit jika diperlukan. Musuh telah salah membaca kekuatan kami, demikian ujar Jenderal Mousavi. Kami belum sepenuhnya menunjukkan kemampuan pertahanan kami, tapi jika garis merah dilanggar, Tel Aviv dan pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan akan menjadi target yang sah. Sinyal ini langsung mendapat respon dari beberapa negara barat yang menyerukan agar semua pihak menahan diri. Namun, Iran bersikukuh bahwa kebijakannya adalah reaktif, bukan ofensif. Artinya, Iran hanya akan bertindak jika diserang terlebih dahulu. Sementara itu, dukungan terhadap Palestina tetap menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Iran. Pemerintah Iran menyebut perjuangan rakyat Palestina sebagai isu kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan. Kami berdiri bersama rakyat Palestina, tidak hanya dengan kata-kata tapi juga dengan kekuatan nyata. Demikian tegas seorang pejabat tinggi IRGC. Pengamat menyebut bahwa jika konfrontasi langsung benar-benar pecah, kawasan Teluk dan sekitarnya akan menghadapi dampak yang luas, baik secara politik, ekonomi, maupun kemanusiaan.
Namun, Iran tampaknya telah menghitung resiko ini dan siap menghadapi segala kemungkinan. Dunia waspada, ketegangan Iran-Israel picu kegelisahan global, ekonomi dunia terancam. Konflik yang kian memanas antara Iran dan Israel kini menjadi perhatian utama di panggung internasional. Negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, dan beberapa anggota Uni Eropa mulai menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB guna mencegah pecahnya perang terbuka yang bisa mengguncang stabilitas global. Iran yang selama ini dikenal dengan pendekatan strategis dan penuh perhitungan, kini tampak mengambil posisi lebih tegas dari sebelumnya. Analis militer menyebut bahwa jika serangan balasan Iran benar-benar dilakukan, bukan hanya Tel Aviv yang menjadi target, tetapi juga instalasi militer Amerika Serikat di Suriah, Irak, dan bahkan wilayah Teluk. Dalam beberapa hari terakhir, harga minyak mentah dunia mulai menunjukkan lonjakan tajam, mencapai level tertinggi dalam 1 tahun terakhir. Investor global mulai menjual aset berisiko dan memindahkan dana mereka ke aset safe haven seperti emas, mengindikasikan kekhawatiran bahwa konflik ini akan berdampak langsung pada jalur distribusi energi dunia, khususnya di Selat Hormuz. Jalur vital bagi hampir 20% pasokan minyak global. Sementara itu, kelompok perlawanan di kawasan seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi Houthi di Yaman dilaporkan meningkatkan kesiagaan, memicu kekhawatiran bahwa konfrontasi ini bisa melebar menjadi konflik regional multifront. Hal ini diperkuat oleh pernyataan resmi Iran yang menyebut bahwa poros perlawanan di seluruh kawasan kini dalam koordinasi erat menghadapi segala kemungkinan agresi. Di sisi kemanusiaan, badan-badan PBB dan organisasi bantuan mulai mempersiapkan skenario terburuk. Mereka memperkirakan jutaan warga sipil di kawasan akan terdampak jika perang berkepanjangan benar-benar terjadi, terutama di wilayah Palestina, Lebanon Selatan, dan sebagian Irak. Namun, bagi Iran, ini bukan sekedar konflik militer. Ini adalah pertarungan identitas, prinsip, dan harga diri bangsa. Kami tidak mencari perang, tapi kami tidak akan lari darinya. Demikian ujar salah satu pejabat senior Iran dalam wawancara dengan media lokal. Musuh harus tahu jika mereka menyalakan api, kami akan pastikan mereka tidak mampu memadamkannya. Demikian tambahnya. Celah diplomasi mulai terbuka. Dunia Islam serukan mediasi. Iran siap dialog asal dihormati. Di tengah bayang-bayang konflik bersenjata yang semakin dekat, suara-suara diplomasi mulai terdengar dari berbagai penjuru dunia. Sejumlah negara di kawasan Timur Tengah, termasuk Turki, Qatar, dan Indonesia, menyerukan gencatan senjata dan membuka ruang mediasi antara Iran, Israel, dan pihak-pihak terkait.